ibu-ibu yang terkasih, kita bertemu kembali dalam ibadah Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan namanya, dan menyenangkan hatinya. Karena hanya Yesus yang layak kita sembah, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat pujian, hanya Yesus yang kusembah. Yesus
dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas pernyataan-Mu. Berkati ibadah ini agar setiap lagu, pujian, dan sharing firman yang disampaikan dapat menguatkan iman kami. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan pujian Yesus pegang erat tangan. Salam damai sejahtera bagi kita semua, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa ibu-ibu. Tuhan, ini kami, ini diri kami di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk diajar Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan, ditegur, dididik dan dikuatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu dan berikan kami kerendahan hati, kesungguhan hati untuk menghidupi firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah tempat berlindung yang aman. Tempat berlindung yang aman. Dan sebagai dasar perenungan diambil dari Mazmur pasal 16. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ibu-ibu dapat menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Miktab dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Iya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia, Tuhan itu berdiri di sebelah kananku. Dan aku tidak akan goyah. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ibu ini kasih oleh Tuhan, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudaraku, berbahagia setiap kita yang rajin dan tekun membaca firman Tuhan. Sekali lagi, terlebih berbahagia adalah setiap kita yang tidak cuma sedang rajin baca merenungkan, tetapi yang menghidupi firman itu di dalam keseharian kita. Saudaraku, mencari sebuah tempat yang aman untuk berlindung saat berada di dalam kondisi berbahaya adalah hal yang sangat wajar bagi kita manusia ini. Karena itulah insting manusia untuk apa? Bertahan hidup ya. Yang paling dasar dari manusia. Insting untuk apa? Bertahan hidup. Kalau ada ancaman bahaya ya sembunyi. Berlindung supaya aman. Namun saudaraku, di belahan bumi manapun, dimanapun, kita tidak akan dapat menemukan tempat yang benar-benar aman. Dimanapun kita berada. Bahkan saudaraku, ibu-ibu, selalu ada bahaya yang akan mengincar kita. Bahkan sekali lagi, di dalam rumah kita sendiri, yang kita rasa itu adalah tempat yang aman, bahaya itu tetap ada dan mengincar kalau kita tidak hati-hati dan waspada. Ya saudara, ada orang baru nyapu di rumahnya. Di halaman rumahnya kan dekat kan? Ini rumah, halamannya di depan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada motor lewat dan kemudian ada orang todong dia. Ambil kalungnya, tarik perhiasannya, dijamret orang. Ketika enak-enak masak, wah senang gitu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Misal, kucing yang kita sayangi lewat, bang, nabrak. Tumpah minyak kena kita. Tempat yang aman bagi kita, rumah kita sendiri. Tanpa kita duga bisa terjadi hal seperti itu. Saudaraku, ada seorang pria lanjut usia, lansia. Beliau tewas ya, meninggal dunia, tertabrak mobilnya sendiri, saudara. Itu terjadi di mana? Di Malaysia ya, di depan rumahnya sendiri, saudara. Terjadi pada seorang pria berusia 67 tahun. Ketika dia itu pulang dari melakukan perjalanan dan kemudian dia memasukkan mobilnya. Dan ketika dia hendak menutup pintu gerbangnya, mobil udah masuk. Dia balik, dia mau menutup pintu gerbangnya. Mundur itu mobil, saudara. Itu mobil mundur dan saudara menabrak dia. Dan kemudian dia terjebak di bawah mobil itu. Dan ketahuan. Dan beliau meninggal dunia. Karena apa? Lupa tarik remnya. Mundur mobil itu. Di rumah sendiri. Bahkan ketika dia mau menambah rasa aman itu, mengunci gerbangnya, sudah sampai di rumah sendiri. Bahaya ada. Bahkan dia kehilangan nyawanya. Saudara kasih dalam Tuhan, karena dunia ini bukanlah tempat yang aman, sehingga manusia mencari berbagai macam cara supaya apa? Mendapatkan rasa aman. Rumah dikunci, sudah digerendel, dikunci, digembok, dikasih teralis dan lain sebagainya. Supaya apa? Aman. Sudah kasih dalam Tuhan, coba perhatikan hidup para selebritis itu.
para pemimpin-pemimpin negara itu. Orang-orang jutawan yang duitnya banyak, sudah nggak ada nomor serinya, saking banyaknya itu. Nggak kedeteksi itu. Sudah berapa banyak uangnya. Orang nggak hitung, udah nggak bisa hitung lagi, saking banyaknya. Taunya jutaan, taunya miliaran, taunya triliunan, dan lain sebagainya. Saudara, mereka sering kita lihat atau selalu, bahkan selalu ditemani oleh apa? Pengawal, bodyguard mereka yang menolong mereka, menjaga mereka, bertugas menjaga, melindungi mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, perlindungan manusia seketat apapun, sehebat apapun, tetap terbatas. Mari kembali kepada bacaan kita hari ini, saudara, dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Saudara, bagian ini adalah sebuah nyanyian kepercayaan dan keyakinan teguh kepada Allah yang ditulis oleh Raja Daud, yang memberikan penekanan bahwa Tuhanlah, hanya Tuhanlah satu-satunya sumber perlindungan, sumber kebahagiaan, dan warisan bagi hidup dia. Tempat dia berlindung satu-satunya, gak ada yang lain, saudara. Sebagai raja atas Israel, tentunya Daud itu punya banyak pengawal yang berjaga, menjaga dia, melindungi dia. Namun saudara, ia tidak menggantungkan keselamatan jiwanya, keselamatan hidupnya kepada penjagaan manusia. Satu kerinduan Daud, dia mengatakan bahwa dia hanya ingin dijaga Tuhan, hanya ingin dilindungi oleh Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dia mengatakan, mengungkapkan isi hatinya, jagalah aku ya Allah, lindungi aku karena engkaulah tempatku berlindung, lindungi aku. Saudara, mengapa demikian? Karena ia tahu, Daud tahu bahwa segala hal yang ada pada dirinya saat itu, semua harta kekayaannya, kemewahannya, kedudukannya, kekuasaannya, kehebatannya, kegagahan manusia itu, yang dia miliki, yang ada pada dirinya, pada diri Daud itu, tidak akan bisa menyelamatkannya. Di dalam Mazmur 20 ayat 8 sampai dengan 9, Daud berkata, orang ini memegahkan kereta. Ada orang memegahkan kereta, ada orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam Tuhan Allah kita. Mereka rebah jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ada kemegahan, ada kemewahan, ada segala sesuatu yang dimiliki, tetapi itu tidak memberikan keamanan. Bisa rusak, bisa hancur, bisa binasa. Tetapi Tuhanlah yang mengokohkan kehidupan kita. Tuhanlah yang menjaga kita, Tuhan yang melindungi kita. Sekali lagi, Daud hanya mengarahkan pandangannya, fokusnya pandangannya dan meletakkan harapannya kepada siapa? Kepada Allah, pemilik hidupnya. Dia tahu semua yang ada pada dirinya bukan milik dia, milik Tuhan. Saudara, Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 2, jagalah aku ya Allah, dia mohon kepada Allah. Jagalah aku, kenapa? Sebab padamu aku berlindung. Dia mohon perlindungan Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Orang memandang harta kekayaan, kedudukan, kekuasaan, kemegahan, kemewahan, segala sesuatu yang ada pada diri manusia yang itu menjadi sebuah kebanggaan, suatu hal yang baik. Tapi lihat, Daud berkata, aku berkata kepada Tuhan, engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Yang ada pada diri kita semua adalah milik Tuhan. Daud berkata, engkau yang paling baik. Memiliki Tuhan yang memiliki segala sesuatu itu, itulah yang terbaik dipilih oleh Daud. Saudara, Daud sangat percaya bahwa tak sedetik pun Tuhan itu, Allah itu akan menjaga dia ketika dia bersandar berharap kepada dia. Tak lengah sedetik pun Tuhan menjaga dia bagaikan biji matanya sendiri. Sungguh luar biasa. Satu keyakinan, kepercayaan yang sungguh luar biasa dari Daud. Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang aman. Iya, ya saudara. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 4. Satu keyakinan Daud, dan mari menjadi keyakinan kita semua. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, tidak akan lengah, ada aman, ada perlindungan daripada Tuhan. Bodyguard bisa tidur, bisa lengah. Ada satu kali, satu penjara, kemudian tawanannya lari. Kenapa? Karena penjaganya ketidur.
tertidur. Kenapa tertidur? Karena dia minum obat. Kenapa dia minum obat? Karena dia sakit. Ada kelemahan tubuh manusia yang terbatas. Tetapi Allah kita ada Allah yang luar biasa. Tidak terlelap, tidak tertidur. Penjaga Israel. Menjaga umatnya yang setia kepada dia. Saudara, mari perhatikan Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, relasi Daud yang dekat dengan Tuhan telah membentuk Daud itu menjadi apa? Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mempercayai Allah sebagai tempat perlindungan yang aman. Perhatikan ayat 7 dan 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara perhatikan di sini. Puji-pujian, syukur, memuliakan Tuhan selalu ada di dalam diri Daud, di dalam hidupnya Daud. Dan dia selalu taat akan apa? Petunjuk Tuhan, ajaran Tuhan, nasihat Tuhan, pimpinan Tuhan. Tahu dari mana Tuhan memimpin hidupnya? Karena dia dekat dengan Tuhan. Di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di dalam doa dia, pujian dia kepada Tuhan. Tuhan ngomong pada dia. Saudara, bagaimana kita tahu Tuhan ngomong dengan kita? Bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar? Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak rajin baca firman Tuhan, tidak rajin bersekutu dengan firman Tuhan, sekalipun kita mengatakan ini loh yang terbaik, saudara perlu ditanyakan. Baik menurut siapa? Menurutmu atau menurut Tuhan? Menurutku atau menurut Tuhan? Saudara, diriku atau Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, Daud dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, memuji Tuhan, dengar nasihat Tuhan, dengar pimpinan Tuhan, dengar ajaran Tuhan. Sehingga dalam setiap langkahnya ada dalam perlindungan Tuhan. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ia, Allah itu berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Perhatikan ini saudara. Senantiasa memandang kepada siapa? Kepada Tuhan. Artinya apa? Mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tidak tengok sana, tidak tengok sini. Lihat sana, lihat sini. Mana yang bagus ya? Mana ya pertolongan Tuhan lama ya? Perlindungan Tuhan mana ya? Oh, aku mau berlindung ke sana. Aku minta pertolongan ke sana. Tidak, fokusnya Daud kepada Tuhan. Senantiasa memandang kepada Tuhan. Tidak tengok sana, tidak tengok sini. Fokus bersandar kepada Tuhan. Dan perhatikan saudara perkataan selanjutnya. Ia, siapa? Allah. Allah itu berdiri di sebelah kananku dan aku tidak akan goyah. Mau digoncang kayak apapun oleh kuasa manusia, tetapi Allah berdiri di sebelah kanan Daud, menopang dia, melindungi dia. Siapa yang menjadi lawan Daud? Karena penolongnya, pelindungnya adalah Allah itu sendiri, pemilik hidup. Karena saudara, di dalam kesesakan kita, di dalam kesusahan kita, dalam masa-masa yang suram dalam kehidupan kita, berlindunglah kepada Tuhan. Mari belajar bersama-sama dengan saya. Yuk berlindung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Gue gak bisa apa-apa Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu melindungiku dari segala macam ancaman dan bahaya. Selanjutnya ayat 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, dan bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, meskipun ada badai dan kesulitan, ada tangisan sekalipun, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan di dalam perlindungannya, badai itu ada, kesulitan itu tetap ada, tangisan itu ada, duka cita itu ada, tetapi ada damai sejahtera bagi kita ketika kita menjalaninya. Kenapa? Ada Tuhan yang menguatkan kita, ada Tuhan yang memampukan kita, menopang kita. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, kita percayai. Dia sudah merasakan begitu banyak penderitaan, kesulitan apapun bentuknya. Dia tahu rasanya sakit itu. Dia tahu rasanya susah itu. Dia mengerti penderitaan setiap kita. Kan saudara, ketika kita bersandar kepada dia, kita berseru kepada dia, kita berharap kepada dia, dia peluk kita,
Dia lindungi kita, Dia jaga kita, Dia hiburkan. Karena itu bersandarlah kepada Tuhan. Pada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, pemilik kehidupan kita. Ya saudara, sekali lagi ketika melihat dan mendengar berita-berita yang mengejutkan, menakutkan, perang, bencana alam, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya, orang-orang yang memfitnah kita, berbuat jahat kepada kita, dan lain sebagainya, hal-hal yang buruk itu saudara. Sangatlah wajar bagi kita untuk khawatir, ya manusia. Manusiawi banget dalam kelemahan kita, keterbatasan kita, khawatir dan was-was, takut, wajar. Tetapi sekali lagi, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pemilik kehidupan kita yang sudah mati dan bangkit, ada di surga bersama dengan kita, nggak perlu gentar. Kenapa? Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Yang pasti bersandarlah kepada Dia. Karena itu jangan ragu untuk apa? Menyerahkan kehidupan kita saudara. Menyerahkan kehidupan kita kepada siapa? Kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus pemilik hidup kita. Dan jangan sekali-kali berharap kepada siapapun, kepada manusia di sekitar kita untuk mendapatkan perlindungan. Tuhanlah perlindungan yang aman, terbaik, dan itu sudah cukup bagi setiap kita. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau, kata Daud, kata pemazmur. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh sudah luar biasa merasakan perlindungan Tuhan. Tidak ada yang baik, sebaik apapun, sebagus apapun perlindungan manusia. Perlindungan Tuhan itu jauh lebih bagus, dan itu yang terhebat bagi kita. Berserahlah, berlindunglah kepada Tuhan. Mari belajar dari Daud tadi. Tetap dekat, bersekutu, dan berharap kepada Tuhan. Sebagaimana doanya, katakan, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung kepada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Berdoalah kepada Tuhan di masa kesesakan kita, di masa kesulitan kita, di masa susah hidup kita. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kasih-Mu, Tuhan nyatakan keselamatanmu, Tuhan berikan perlindungan-Mu dengan tangan kanan-Mu. Pelihara aku Tuhan seperti biji mata-Mu yang Kau sayangi itu. Dan sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu, supaya aku merasa aman dalam menjalani kehidupan yang tidak semakin mudah ini. Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, pandang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan dalam kondisi apapun yang sedang kita alami. Kenapa? Karena Dialah tempat berlindung bagi kita yang aman, paling aman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali. Sesungguhnya Tuhan, kami tahu kami harus berlari kemana dalam masa kesesakan kami. Namun seringkali kami lupa ketika kesesakan itu ada. Kami bingung, kami sibuk sendiri bagaimana mengatasinya. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa tempat perlindungan teraman bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan. Dalam masa kesesakan kami hanya mau belajar untuk bersandar kepada Tuhan dan berseru, Tuhan Yesus, tolong aku. Terima kasih sudah mengingatkan kami kembali dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Dan itu biarlah tertanam dalam hati kami dan kami praktekkan dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Ibu masih suka memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini, di bawah kepak sayapmu. Ibu-ibu, ketika kita menghadapi masalah, hal yang paling membuat kita tenang adalah duduk diam dalam hadirat Tuhan. Karena di tempat itulah kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan berjanji kita akan dibawa terbang tinggi seperti Raja Wali, melintasi badai dan masalah yang kita hadapi. Amin ibu-ibu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu.
akan berdoa kepada Tuhan. Kita membawa pokok doa kerinduan hati kita kepada Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan Yesus di hadapan Tuhan dengan segala kelemahan kami, dengan segala keberadaan kami. Kami membawa isi hati kami kepada Tuhan. Dalam kelemahan kami, kesedihan kami, duka cita kami, ketidakberdayaan kami, Tuhan Yesus ingatkan kami kembali hari ini melalui firman-Mu, di mana kami harus berlindung, di mana kami harus berlari dalam masa kesesakan kami. Seperti Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tidak ada yang baik di dalam dunia ini selain daripada Engkau, Yesus Tuhan pemilik hidup kami. Lindungi kami, jagai kehidupan kami Tuhan. Tetap setia sampai akhir hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus kami membawa kerinduan hati kami dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan, ibu-ibu dimanapun berada dengan segala masalah mereka, kesesakan mereka, ketidakberdayaan mereka, kelemahan mereka, entah itu fisik, entah itu kelemahan dalam rohani mereka, dalam iman mereka, dalam hal-hal yang mereka hidupi keseharian. Oh Tuhan, Kau tolong mereka, ibu-ibu dimanapun mereka berada. Kau jagai, Kau lindungi, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat untuk boleh menjalani hari-hari mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesulitan. Oh Tuhan Yesus, sekarang Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber hikmat bagi kami untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan kami. Yang sakit Tuhan Yesus Kau sembuhkan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan Kau buka jalan bagi mereka, Kau berikan jalan keluar. Yang di dalam kelemahan untuk kerohanian mereka, di mana mereka mulai goyah goncang dengan berbagai macam masalah kehidupan. Oh Tuhan Yesus, kuatkan mereka sehingga ibu-ibu ini tetap bersandar kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya di dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan dengan segala pergumulan kehidupan mereka, studi mereka, masa depan mereka, oh Tuhan berkati mereka sebagaimana janji-Mu Tuhan ketika kami berharap kepada Engkau, Engkau tidak akan melupakan kami, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami yang bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iman percaya kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dunia ini. Oh Tuhan, kuatkan kami, kokohkan kami, tetap setia, tetap teguh, berharap, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kami rindu bangsa negara kami Tuhan pulihkan, ada kesejahteraan yang merata dalam seluruh pelosok Indonesia, bangsa dan negara yang sungguh luar biasa besar dan makmur ini. Tetapi ada begitu banyak orang masih dalam hidup dalam kekurangan. Oh Tuhan, berikan hikmat bagi para pemimpin kami untuk memikirkan bagaimana memeratakan kesejahteraan itu. Ada keamanan, ada kedamaian di seluruh pelosok Indonesia. Yang terbaik kami rindukan Kau berikan untuk bangsa dan negara kami, kota di mana tempat kami Tuhan letakkan kami untuk hidup dan tinggal, desa di mana Tuhan tempatkan kami berada, gereja di mana Tuhan tempatkan kami untuk bertumbuh, keluarga Tuhan tempatkan di mana kami untuk saling mengasihi dan bersandar kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oh Tuhan, jadikan kami Tuhan berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, daerah kami, gereja di mana Tuhan tempatkan kami, keluarga di mana Tuhan tempatkan kami, di mana tempat kami bekerja saat ini. Oh berkati semuanya itu Tuhan. Dan kami bersandar kepadamu untuk segala hal yang kami harapkan ini. Kami yakin percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Harapan-harapan dalam hati kami, dalam hati ibu-ibu saat ini Tuhan Yesus, Engkau jawab, Engkau berkati seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua yang setia kepada Tuhan Yesus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih.
ibadah kita sore hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.